Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Bertemu lagi dengan Miss Yesi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di pertemuan pertama, kalian sudah mempelajari tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa. Kemudian, di pertemuan kedua, kalian sudah mempelajari tentang hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, di pertemuan ketiga hari ini, kita akan membahas part terakhir dari bab kita mengenai Pancasila, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yuk, kita bahas satu persatu. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dapat dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang politik dan hukum. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Kemudian yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum meliputi yaitu lembaga negara, demokrasi, hak asasi manusia, kemudian yang terakhir, hukum. Lembaga negara contohnya adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian demokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian hak asasi manusia. Indonesia mengakui hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Kemudian hukum. Tatanan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi terdapat di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia terus berubah. Agar perubahan tersebut dapat dikendalikan, maka diperlukan nilai-nilai Pancasila untuk mengontrol perubahan tersebut. Oleh karena itu, sistem nilai dan budaya masyarakat Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terdapat di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh di masyarakat adalah kegiatan Siskamling. Nah, agar kalian lebih memahami materi pembelajaran hari ini, yuk kita simak video singkat berikut ini.
Nah, demikianlah pembelajaran PPKN kita pada hari ini. Miss Yesi harap kalian senantiasa dapat mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bertutur kata, bersikap, dan bergaul di dalam lingkungan masyarakat. Karena upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, namun yang lebih penting adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan worksheet yang sudah Miss siapkan dan mengumpulkannya sesuai dengan deadline masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.